Baik, selamat sore adik-adik semua. Kali ini kita adalah sebagai kuliah pengganti ya, karena sebelumnya Bapak sakit ya. Di pertemuan kedua hari itu kita tidak masuk, yang saat itu topiknya adalah dasar sistem informasi geografi. Yang penting pertama kita harus tahu dulu kira-kira apa manfaat dari sistem informasi geografi itu. Dikatakan untuk mengorganisasikan dan memanfaatkan data dari peta digital yang tersimpan dalam basis data. Kemudian manfaat juga secara terpadu dalam sistem pengolahan citra digital untuk memperbaiki hasil klasifikasi. Kita harus tahu bagaimana kira-kira sistem kerja sistem informasi geografi itu kira-kira. Lalu dikatakan sebetulnya harusnya survei dulu. Ya, survei dulu yang pertama. Setelah kita survei secara fisik, kita lihat realitanya. Kemudian kita tuangkanlah menjadi real world model, membuat model di dunia nyata. Lalu dikonversi menjadi model data tertentu, kemudian dikirim ke database, lalu diekspor atau dibuatlah menjadi peta dan menjadi laporan. Data GIS itu sendiri berupa data digital yang berformat raster, artinya dalam bentuk rangkaian bujur sangkar yang disimpan sebagai pasangan angka, menyatakan baris dan kolom dalam matriks. Kemudian ada juga vektor yang menyimpan data dalam bentuk rangkaian koordinat X, Y. Selanjutnya, bagaimana kira-kira metode perolehan data digital yang digunakan dalam GIS? Digitasi peta-peta yang ada dengan menggunakan digitizer. Kemudian kita scanning itu petanya, maka kita produksilah peta dalam bentuk foto digital. Lalu kita masukkan secara manual dari koordinat-koordinat yang terkomputerisasi tadi dan kita hitung. Lalu kita transfer dari sumber data digital. Software yang banyak digunakan sebagai software data digital itu adalah ARMapper, eLuis, NV, AirDash, Info, View, Arch Editor. Yang kita gunakan sering adalah View. Sebagaimana diuraikan dalam tampilan berikut, itu View GIS itu ada katalognya, ada map dan toolbox LT. Sedangkan Info Editor itu termasuk juga View GIS ditambah dengan coverage and good database editingnya. Info itu Info Editor ditambah toolboxnya workstation Info. Nah, khusus View misalnya, itu View merupakan software untuk visualisasi, manajemen, membuat dan menganalisa data geografis. Keunggulan View antara lain memiliki kemampuan dalam pengolahan dan editing Arch. Ya. Menerima atau konversi dari data digital lain seperti CAD, AutoCAD maksudnya, ya, dan format biasanya bintang.dxf atau dihubungkan dengan data image seperti format JPEG, TIFF atau image GRAC. Nah, kalau kita mau memulai View itu tentu di komputer saya ini, laptop saya itu ada dengan klik start, pilih program, lalu pilih S3, pilih View. Kalau saya sudah langsung di tombol di shortcutnya ada View GIS 64 bit. Lalu tentu saja kita biasanya di View itu sekali lagi membuat shape file dulu. Ia berextension SHP seperti ini. Kemudian ada juga nanti yang shape index untuk kepentingan tertentu, dan kalau kita membuat data atributnya, maka nanti akan kita peroleh tabel database berformat DBF. Nah, lalu ada file tambahan lain seperti projection file. Dia akan umumnya itu berextension PRJ. Ada juga auxiliary file, SBN dan lain sebagainya. Lalu metadatanya dalam format XML, TXT dan
HTML. Jadi umumnya proyek-proyek yang terdapat yang dihasilkan oleh view itu adalah dalam bentuk view, kemudian tabel, grafik atau chart, kemudian layout seperti ya kalau orang misalnya kita lihat di peta buta yang ditempel di dinding, karena ada licinnya itu berupa layout. Kemudian juga ada script, ya script Avenue misalnya saya sering menggunakan itu, ya, dan digabung dengan query basis data. Nah, view itu apa kira-kira? View itu berfungsi untuk mempersiapkan data spasial dari peta yang akan dibuat atau diolah. Dari view dapat dilakukan input data dengan digitasi atau pengolahan editing, ya, data spasial. View dapat menerima image dari format JPEG, CAD, info atau software pengolahan data spasial lainnya. Kemudian tabel itu tentu merupakan data atribut, tadi saya ulang, sudah saya sebutkan di bawah di sebelumnya, ya, data atribut dari data spasial yang digunakan sebagai dasar analisis dari data spasial tersebut. Nah, view menerima tabel dari basis data lain seperti DBase3, DBase4 atau MapInfo. Kemudian penggunaan data view dapat mengambil dari berbagai sumber data yang berupa tabel atau format lainnya. Grafik yang ada di view itu grafik yang merupakan alat penyaji data yang efektif, yang digunakan sebagai analisis yang baik terhadap sebuah fenomena. View memiliki variasi grafik yang beraneka ragam. Grafik ini terhubung dengan data atribut tabel yang berupa data numerik. Kemudian layout itu nanti akan kita peroleh. Layout merupakan tempat mengatur tata letak dan rancangan dari peta akhir. Pada layout bisa dilakukan penambahan berbagai simbol, kemudian bisa juga label dan atribut peta lainnya, seperti tadi saya bilang skala, misalnya 1:100.000 dan lain sebagainya. Kemudian script, ya. Script adalah makro dalam ArcView. Dengan script ini kemampuan ArcView dapat diperluas dengan membuat sebuah program aplikasi yang dapat di-add in pada ArcView. Contoh, otomatisasi analisis data spasial. Kemudian sumber data ARCView itu pertama dari citra satelit berformat BSQ, BIL, dan BIP. Kemudian data raster dengan format BMP, JPEG, dan TIFF. Kemudian juga data ERDAS, lalu data tabular dari ArcView dan DBase. Editornya untuk editor program tertentu, ya tentu editor merupakan sistem desktop yang lengkap untuk mengedit dan memanajemen data geografi. Fungsinya sama dengan ArcView ditambah dengan tools editing sheet yang lengkap. Lalu mengapa kira-kira menggunakan editor? Karena dia bisa membangun database dengan teliti, ya, seperti membuat database topologi. Kemudian ada juga hubungan antara database-nya, maka kita peroleh juga nanti di dalam aturan-aturan yang pembuatan data atribut dalam bentuk tabel. Lalu ada juga tools untuk memaintain data integrity. Lalu editing untuk banyak user. Info itu meliputi semua fungsi dari view dan editor dengan menambah geoprocessing dan kemampuan konversi data. Usership profesional menggunakan info untuk semua aspek untuk membangun data, kemudian modeling, analisis, lalu tampilan peta untuk screen dan output. Lalu versi terakhir info itu tentu ada yang desktop, ada yang workstation. Ya, namun hari ini di laptop saya ada yang info, ada info yang 11, kemudian ada 64 bit, ada quantum GIS. Nah, demikian ya yang ada di pertemuan kedua yang ketinggalan selama ini. Ya, menghemat durasi yang sekian mega nanti jadi kendala dalam upload ke YouTube. Oke, terima kasih.